udah hadir ya? Iya. Lagi direkam. Ada Zahra, kamu, Ferdi, Adit. Ini B bangkit ya? Kameranya dinyalain dong. Kalau nggak dinyalain, Ibu lihatnya huruf doang. Zaki, Ibu, Ardin, 8, Angres. Ini A siapa ya? Azizah ya? 9, Azizah. Ini R siapa? Rabil. Baru 10 orang. Yuk kita lihat nilainya. Dari adik Kemarin matematika. Kelihatan nggak layar di HP kamu jadi apa sekarang? Jadi kayak Jadi GCR, Bu. GCR, Bu. Jadi GCR ya? Kelihatan ya? Ya, Bu. Adam belum ngerjain. Ahmad, Fauzan belum ngerjain. Noval kemarin ngerjainnya pakai akun biasa. Rosifa belum. Zahra nilainya 80. Zahra kita lihat salah di mana. Zahra tahu nggak salah di mana Zahra? Pak Dit yang itu salah di mana? Zahra tahu nggak kenapa nilainya 80? Enggak, Bu. Nomor satunya udah benar. Bentar. Tidurin aja mandi pak aku cuma Nomor 2-nya 11, nomor 3 125, tangannya kecil gimana? nomor 4-nya 2, nomor 5. Nah, kamu salah di nomor 5. Pertanyaannya apa? Tunggu aku. Pertanyaannya adalah apa nih, baca. Di sini enggak ada, Bu, di aku. Enggak kelihatan. Enggak. Oh, enggak kelihatan Nggak kelihatan. tampilan Nggak GCR. kelihatan. Enggak. Nah, capek deh. Bentar. Ini juga Kelihatan cuma kecil Bu. Kelihatan cuma kecil. enggak ada. Coba yang ini ya. Ini gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nggak juga. Kecil masih. Nomor 5 ya. Ya, nomor Selisih 5. tinggi badan siswa yang tertinggi dan terendah. Selisih tinggi badan siswa yang tertinggi dan terendah. Jadi tinggi badannya yang salah. Kalau ini kelihatan nggak? Sekarang tampilannya apa? Kelihatan, Bu. Tampilannya apa sekarang? Oh, iya. Sekarang tampilannya apa? Enggak ada. Nggak ada. Kecil. Angres nggak ada. Oh, Angres apa, Res? Lihatnya, Res. Enggak ada. Nggak ada. oh apa dari mana apa Bu? Pinjam dong. Matematika. Nah ya. Sekarang apa? Enggak ada. Ada juga, Nggak ada. Bu. Oh, Ada siswa. tinggi badan Siswa. dan terendah. Ada tapi Oh, kecil. iya, iya. Ini Harusnya punya itu. siapa? Harusnya tingginya, Bu, yang dikurangin. Erik bisa lihat ya. Zara gimana? Zara bisa lihat nggak? Bisa di-zoom, bisa di-zoom. Ini ibu yang nge-zoom. Kamu bisa nge-zoom sendiri? Bisa. Oh, terus Zara nggak kelihatan tampilannya? Enggak. Ya, ini Zara salah di nomor 5. Kalau enggak kamu buka aja tugas yang kemarin kamu kerjain. Itu kamu salah di nomor 5. Karena harusnya Cuma yang ditanya itu berapa selisih tinggi badan. Harusnya kamu mengurangi 160 tinggi badan tertinggi dikurang 125. Jawabannya 35 gitu. Kamu yang dikurang adalah jumlah siswanya, 2 dikurang 1. Jadi kamu salah nomor 5. Kemudian
Siapa lagi nih yang udah hadir? Dika. Dika nilainya berapa Dika kemarin? Ya, gitu. Ingat nggak? Bangkit, nilainya 100. Udah nggak ada masalah. Siapa lagi? Pramu. Pramu nilainya berapa kemarin Pramu? Pramu 100. Terus Erik. Erik berapa lagi? Lupa, Bu. Erik 100. Tapi kirim fotonya miring. Kemarin Ibu udah print, lupa Ibu kasih ke Erik. Kemudian Adip. Adip berapa Dip nilainya Dip? 87, Bu. 80. Sama kesalahannya sama kayak Zahra ya. Kamu salah di nomor 5 ya. 80. Kenapa? 87 nilainya bukan 80. 87. Ya, itu salah di nomor 5 ya. Sama kayak Zahra tadi. Zaki, kemudian Zaki 100. Ardin berapa di nilainya, Din? Mana Ardin? Nilainya berapa, Din? Suaranya Ardin pelan, Ardin udah ngomong. Ardin nilainya 100. Kemudian Angres. Angres berapa nilainya, Res? Mana Angres? Angres ada nggak? Oh, ada. Angres berapa, Res, nilainya, Res? Nggak tahu. Nggak tahu. Dibuka tuh bukunya. Buku matematika kan ngerjainnya. Sekarang kita mau belajar matematika. Ambil dulu, Gi, buku matematikanya, Gi. Kan kita mau belajar matematika. Tadi udah di-share di GCR kan tugasnya. Oke, kemudian Angres nilainya, tadi siapa tuh? Angres nilainya 79. Kemudian Aziza sudah diperbaiki 75 nilainya. Lain kali tulis soalnya ya Aziza ya. Mana Aziza? Aziza suaranya masih oke. Kemudian Rabil nilainya berapa, Bil? Lupa, Bu. Nah, diambil nggak bukunya? Diambil dong. Udah diambil belum bukunya? Mana lihat bukunya, Ibu mau lihat? Mana bukunya, tunjukin ke kamera. Buku matematikanya. Oh, diem aja sih. Suara Bu Guru kedengeran nggak? Kedengaran. Bu Guru minta apa? Bu Guru Tunjukin. barusan minta apa? Matematika. Mana apa? Tunjukin buku matematikanya. Mana lihat buku matematikanya mana? Oke, Angres, Zahra, Dika mana Dika bukunya? Ya. Ya, Bu, saya. Erik mana? Oke, Kesa. Terus Nabila. Nanti Bu Guru manggil Nabila salah deh, manggilnya jadi Andina deh. Nama Gmailnya Andina soalnya. Kemudian nih yang kameranya masih dimatiin, nyalain coba. Ayo dong, masa Bu Guru berhadapan sama huruf bukan sama muka kamu? Ntar, Bu, saya lagi nyari buku main TK. Oke. Nah, kemudian terakhir Rabil itu nilainya 97. Padahal harusnya 100, Bil. Kenapa? Kamu nilainya 97, coba. Rabil tahu nggak kenapa nilainya 97? Nggak tahu. Kemarin waktu ambil rapot, Bu Guru bilang apa? Kekurangan tugas matematika kamu apa? Ingat nggak? Nggak ingat? Ingat, Bu, lupa. Karena tidak menggunakan apa? Menggunakan garis. Iya, kalau gambar tabel pakai penggaris ya. Di rumah punya penggaris semua? Punya. Oke, sekarang kita memulai pembelajaran dengan 20 siswa. Berarti 11 siswa belum hadir. Ada Munfaat, ada Dimas. Sekarang kita mau belajar mana nih?
Matematika diagram garis. Udah baca kan petunjuknya? Nah, Coba kita lihat ya. Diagram garis. Oke. Penyajian data bertujuan agar data mudah dipahami dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Salah satu bentuk penyajian data yaitu dengan diagram garis. Kemarin kamu kan sudah membuat tabel. Diagram garis fungsinya menjelaskan data yang berkesinambungan sebagai bahan analisis dalam mengambil keputusan. Sekarang kita simak video ya. Udah ada yang lihat videonya belum? Udah ada yang lihat Bu. videonya belum? Sudah. Sudah. Udah paham belum? Ya, Bu. belum. Paham belum? Sudah, Kita lihat sekarang ya. Kelihatan nggak? Sekarang tampilan kamu jadi apa? Enggak, Bu. Iya, Teh. Enggak ada, Bu. Udah. Bentar, belum. Itu sampai 18 lainnya kalau nggak ada terus ke bawah. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Udah mulai videonya udah dimulai ya. Sekarang lagi ibu stop dulu ya. Semua kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ada, Bu. Yang lainnya aja, Jar. Gimana ngeres? Kelihatan nggak, Res? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, yang nggak kelihatan siapa aja? Saya. Res, terus siapa lagi? 18 lainnya pencet tuh. Kelihatan, Bu. Pencet Ramil nggak kelihatan? ke bawah. Saya kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Res gimana, Res? Zahra, udah kelihatan belum? Belum. Zahra belum? Coba yang belum kelihatan apa-apa sebut nama. Angres, Zahra, siapa lagi? Cuma dua, yang lain kelihatan. Kelihatan. Udah kelihatan. Yang lain kelihatan. Kalau nggak kelihatan ini video yang di-share di GCR kok. Sekarang kita cuma mau lihat bareng-bareng aja. Nanti kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Iya, Bu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Pak Amir. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang penyajian data. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. 2. Menjelaskan manfaat dari diagram garis. Materi yang akan kita pelajari di penyajian data kali ini adalah pengertian data, cara pengumpulan data, macam cara penyajian data, pembahasan soal, dan latihan. Baik, selanjutnya yang pertama kita belajar tentang pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta
atau keterangan. Coba. Ibu mau siapa ya? Zara gimana? Zara udah kelihatan belum? Layar di Zara nggak kelihatan. Kamu kelihatan? Iya. Kelihatan, Bu. Coba baca. Data adalah Sekumpulan fakta atau keterangan yang belum diolah berupa angka, kata-kata, citra, atau gambar, atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Oke, Ibu ulang. Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang belum diolah berupa angka, kata-kata, citra, atau gambar, atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Kita lanjut ya. Fakta atau keterangan yang belum diolah berupa angka, kata-kata, citra atau gambar, atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Contoh data. Nilai ulangan bahasa Indonesia Andi adalah 80. Harga telur di pasar Rp25.500. 3. Tinggi badan Randy 155 cm. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, dengan cara angket atau kuesioner. Yang kedua, wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, mengukur dan mengamati secara langsung. Oke. Cara mengumpulkan data ada 3. Coba, Pradipta, sebutkan apa saja cara mengumpulkan data. 1. Data mengumpulkan data 1, angket atau kuesioner. Ya. Wawancara dengan sumber. Mengukur Dan mengamati secara langsung. Oke, mengukur dan mengamati secara langsung. Kita lanjutkan videonya ya. Macam-macam penelitian data. Pertama, angket. Kedua, diagram garis. Yang ketiga, Oke, sekarang kita angkit. Coba sebutkan macam-macam teknik dengan data. Anak angkit. Ada angkit. Angkit ada angkit. Ya, Bu. Sebutkan macam-macam teknik pengisian data. 1. Tabel. 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba yang lain ada apa namanya? Siapa yang ngasih nyalain? Sudah di mute, oke, udah mendingan suaranya ya. Nah, tadi yang kira-kira penting itu boleh kamu catat supaya nggak bolak-balik ngelihat video kayak tadi. Tadi apa aja kita udah udah apa aja yang dibahas tadi? Ingat nggak? Coba apa?
Tadi Adip nyebutin apa tadi Adip? Lupa. Oke, kita ulang ya. Gimana? Apa ya? Pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Oke. Ya. Udah pegang semua? Oke, nggak apa-apa. Udah pegang pulpen? Udah pegang pulpen. Buku udah siap? Videonya kita ulang ya. Kamu boleh mencatat ya. Sebelum mulai mencatat, hari tanggal tulis. Sekarang hari apa? Bentar. Hari Selasa tanggal 12 Januari 2020. Judulnya apa? Sekarang kita mau belajar apa? Mau belajar apa hari ini? Matematika. Apa? Materinya apa? Diagram. Diagram garis. Oke, tulis judulnya. Diagram garis. Kita ulang bisa. Oh ya, tadi yang nggak bisa ngelihat videonya hanya Angres dan Zahra aja. Yang lain bisa lihat. Zahra bisa? Udah. Zahra bisa. Angres belum bisa? Angres sudah bisa? Bunganya. Oh, berarti udah bisa semua ya? Udah. Siapa yang belum? Kita di sinyal kali ya. Coba sekarang kita ulang videonya ya. Ya. Oke. Siapa tuh yang nguap? Dimatiin sih kameranya nih, jadi ibu nggak bisa lihat siapa yang nguap. Sekarang gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Pak Amir. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan melakukan pelajaran matematika, yaitu tentang penyajian data. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. 2. Menjelaskan manfaat dari diagram garis. Materi yang akan kita pelajari di penyajian data kali ini adalah pengertian data, cara pengumpulan data, macam-macam cara penyajian data, pembahasan soal, dan latihan. Baik, selanjutnya yang pertama kita belajar tentang pengertian data. Data adalah sekumpulan fakta. Oke, ini yang tadi dibacakan sama kamu. Boleh kamu catat. Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang belum diolah berupa angka, kata-kata, citra, atau gambar, atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik ya. Ini di videonya ini nggak ada tanda titiknya. Lupa. Data adalah fakta atau keterangan yang belum diolah berupa angka, kata-kata, citra atau gambar,
atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Sudah selesai? Belum, Bu. Lanjut. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Tulisannya yang rapi ya, tapi jangan diukir juga, ntar kelamaan. Yang bisa dibaca sama kamu. Sudah, Bu. Oke, bagaimana? Sudah semua? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Belum. Dikit lagi. Bisa lihat videonya lagi. Bisa lihat. Gimana? Udah semua? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Ah, Belum. Belum. Bu. Bu. Ya? Kenapa? Ya, kenapa? Kali Videonya kenapa? nggak lihat videonya, nggak bisa lihat tulisannya. Nggak bisa lihat tulisannya. Ya. Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang belum diolah berupa angka, kata-kata, atau kata-kata, koma, citra atau gambar. Udah sampai mana nulisnya? Aku Selesai. Diproses. Nulisnya udah sampai mana? Diproses. Kata-kata, koma, citra atau gambar atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Bagaimana? Masih kurang? Yang nggak bisa lihat videonya siapa? Yang nggak bisa lihat videonya siapa? Gali, Hmm? Bu. Ya, Gali? Gali nggak bisa lihat? enggak. Aziza kenapa? Kepencet ya Aziza? Ya udah nanti Gali bisa lihat video yang di GCR ya, sama aja kok. Nih Gali nyatetnya udah sampai mana Gali? Nyatetnya udah selesai belum? Belum? Udah. Belum? Bu. Kayaknya Gali sinyalnya mungkin agak jelek ya, soalnya suara Gali juga putus-putus, nggak terlalu kedengeran di sini. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Ya. Iya, Bu. Sekarang udah kelihatan lagi videonya. Ya. Atau keterangan yang belum diolah berupa angka, kata-kata, citra atau gambar, atau simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Contoh data. 1. Nilai ulangan bahasa Indonesia Andi adalah 80. 2. Harga telur di pasar Rp25.500. 3. Tinggi badan Randy 155 cm. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama, dengan cara angket atau kuesioner. Yang kedua, wawancara dengan narasumber. Yang ketiga, mengukur dan mengamati secara langsung. Oke, ini silakan dicatat. Cara mengumpulkan data ada 3. 1. Angket atau kuesioner. 2.
wawancara dengan narasumber. 3, mengukur dan mengamati secara langsung. Gali, ketinggalan nggak? Ketinggalan, Bu. Ketinggalan? Cara mengumpulkan data. Titik 2. 1. Angket atau kuesioner. 2. Wawancara dengan narasumber. 3. Mengukur dan mengamati secara langsung. Sudah? Sudah. Lanjut ya. Macam-macam teknik penyajian data. Yang pertama, tabel. Yang kedua, dengan diagram garis. Yang ketiga, diagram batang. Dan yang keempat, dengan diagram lingkaran. Oke, silakan dicatat. Macam-macam teknik penyajian data. Ada 4. Macam-macam teknik penyajian data, titik 2. 1 tabel, 2 diagram garis, 3 diagram batang, 4 diagram lingkaran. Kita kemarin sudah belajar tabel, kemudian hari ini kita akan belajar diagram garis. Pertemuan berikutnya diagram batang, kemudian diagram lingkaran. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Gali, gimana Gali? Ada, Bu, gambar. Gali sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan bahas penyajian data dengan tabel. Contoh soal. Berat badan 20 siswa kelas 6 dalam kilogram tercatat sebagai berikut. Sajikan data berat badan siswa kelas 6 tersebut dalam bentuk tabel. Untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa kerjakan dengan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah penyelesaian yang pertama, 1. Tulis nama tabelnya. 2. Buat kolom-kolom tabelnya. 3. Urutkan data dari yang paling kecil. 4. Menulis turusnya. 5. Menulis frekuensinya. Oke, sebelum kita lanjut, langkah penyelesaian. Yang pertama, tulis nama tabel. Nah, itu kemarin seperti Angres tuh, Ibu ingat. Angres hanya membuat tabel, tapi judul tabelnya tidak ada. Apa maksudnya? Nama tabel yang pertama kan kita mau bikin tabel apa nih? Tabel berat Badan. badan. Tulis judul tabel atasnya, berat badan, kolom pertama. Kemudian kolom kedua, kolom keduanya itu nanti frekuensi atau banyaknya. Nah, itu. Kemudian kalau sudah ada itu sudah 2 langkah tuh, tulis nama tabel, sudah membuat kolomnya. Kemudian yang ketiga, urutkan data dari yang paling kecil. Nah, kamu mengurutkan angka, gampang kan mengurutkan dari yang paling kecil ya? Nah, kemudian menulis turusnya, lalu menulis frekuensinya. Frekuensi apa sih frekuensi? Jumlah. Jumlah. Misalnya, coba lihat, di sini ada yang berat badannya 38, 36, 39, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Yang paling rendah
berat badannya berapa? 36. 36 ya? Yang 35 nggak ada ya? Ya. Yang 36 nggak ada. Jadi mulailah nulis dari berat badan yang 36. Sekarang kita hitung, yang 36 ada berapa nih? 1, terus 2, ada 2 pada 3. Ada 3. Maka yang berat badannya 36, tulis di kolom berat badan 36, frekuensinya ada berapa? Ada berapa orang? Ada 3 orang. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut. Gali gimana? Gali masih belum bisa lihat ininya, videonya. Gali, udah bisa lihat belum? Udah, berarti benar tadi sinyal ya. Oke. Langkah pertama yaitu menulis nama tabel. Tabel berat badan siswa. Nah, Setelah itu kita buat kolom-kolomnya. ini nama tabelnya. Nama tabelnya apa? Berat badan siswa. Berat badan siswa kelas 6. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita tulis nama kolomnya. Selanjutnya kita tulis. Nah, di sini yang nggak ada nama kolom tabelnya, ini Angres nih. Angres sudah ingat Angres? Mana Angres? Angres kemarin nggak ada nama kolomnya, dia langsung kolom tabel, dia langsung frekuensi. Nanti jangan seperti itu lagi ya. Berat badan siswa mulai dari yang paling kecil. Selanjutnya kita akan mengisi turusnya satu persatu sambil menandai data pada soal. Bisa dengan membuat lingkaran. Siswa dengan berat badan 36 kg frekuensinya 3 atau ada 3 orang. Nah, di sini ada nggak yang bisa tahu apa sih manfaatnya ada turus? Turus ini fungsinya buat apa sih? Ada nggak yang bisa jawab? Fungsinya turus buat apa kira-kira? Menghitung jumlah. Untuk menjumlahkan, atau kalau Ibu katakan untuk memudahkan kamu supaya tidak membuat kesalahan. Karena kadang kesalahan yang dilakukan kita nggak hanya kamu aja, Ibu juga bisa salah. Yang salah itu nggak teliti. Jadi 36 tadi kalau kamu nggak tandain atau kamu nggak berikan turus, itu kemungkinan kamu bisa tidak teliti. Ini udah dihitung belum ya? Paham nggak kira-kira? Kamu bisa melakukan kesalahan jika tidak ditandai seperti ini atau mungkin tidak dihitung dengan turus. Paham maksudnya? Paham. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya untuk berat badan 37 kg kita buat juga turusnya satu persatu sambil kita lingkari yang sudah. Siswa dengan berat badan 37 kg frekuensinya 5 atau ada 5 orang. Selanjutnya, kita juga akan menandai siswa yang berat badannya 38 kg. Frekuensi atau jumlah siswa yang berat badannya 38 kg
ada 6 orang. Selanjutnya kita tandai lagi siswa yang berat badannya 39 kg. Kita lingkari dan kita tulis terusnya. Frekuensi atau jumlah siswa yang berat badannya 39 kg ada 4 orang. Selanjutnya untuk berat badan siswa 40 kg, kita tandai atau kita lingkari juga. Kita tulis terusnya. Frekuensi atau jumlah siswa yang berat badannya 40 kg ada 2 orang. Selanjutnya, dari data pada tabel, kita akan mengubahnya dan menyajikannya dalam bentuk diagram garis. Langkah pertama dalam membuat diagram garis yaitu memberi nama diagram tersebut. Selanjutnya, buatlah garis mendatar dan garis tegak yang terhubung dalam satu sudut. Selanjutnya, udah pernah lihat kan bikin diagram garis begini ya? Udah. Sebelum PAS juga hari terakhir belajar matematika, kita juga belajar tentang data ya, tapi tentang pengumpulan data. Oke, ini buat garis tegak lurus seperti ini. Kemudian diberikan judul bawahnya. Apa nih judul diagramnya? Badan siswa. Oke, kemudian kita lanjutkan kembali. untuk garis yang mendatar, kita isi nama kolom berat badan siswa. Mulai dari berat yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu dari 36 sampai ke 40. Sampai sini paham? Ini dengan kolom berat badan siswa ya. 36 dari yang paling rendah, 36, 37, 38, 39 dan 40. Yang garis berdiri ini judulnya apa? Frekuensi atau banyaknya. Banyaknya yang nanti kamu isinya yang 36 ada berapa? Ya, untuk garis yang tegak atau vertikal, kita tulis dengan kolom frekuensi dan menulis angka-angka yang ada pada frekuensi mulai dari yang paling kecil. Nah, Ibu khawatir nanti kamu akan melakukan kesalahan karena contohnya begini, sering ada yang melakukan kesalahan murid-murid tahun lalu juga. Di sini kan frekuensinya yang paling rendah di tabel angka berapa? 3. Angka 2. Nah, nanti pada saat kamu memindahkan dari tabel ke diagram garis, jangan kamu langsung tulis 2. Tapi harus mulai dari 1. Ya? Paham? Paham. Oke, lanjut. Dengan jarak yang sama atau dengan range yang sama. Nah, ini juga tadi dikatakan dengan jarak yang sama. Kalau misalnya yang berdiri mah gampang ya. Kamu kalau bikin garis kan ada buku bergaris kan sesuai garis saja ya. Kita kan maksudnya antara angka 1 dan 2 jaraknya sama, antara 2 dan 3 jaraknya sama. Paham maksudnya jarak yang sama? Oke. Selanjutnya, kita pasangkan berat badan pada tabel dengan pada frekuensi. Mulai dari berat badan 36 dan frekuensinya 3.
Kita lihat, 36 frekuensinya ada berapa? Ya. 3. Hubungkan dari garis dari 36 ke 3 ya. 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 Dari 37 frekuensinya berapa? 5. 5. 38 frekuensinya berapa? 6. Berat badan 37, frekuensinya 5. Berat badan 38, frekuensinya 6. Berat badan 39, frekuensinya 4. Berat badan 40, frekuensinya 2. Kita tandai dengan titik-titik. Selanjutnya, titik-titik tersebut kita hubungkan. Sudah ditandai dengan titik-titik yang tebal. Kelihatan kan? Iya, kelihatan. Cara pertemuan 6 garis dari 36 ke 3 dikasih di 37 frekuensi 5 di ujung ketemu garisnya kasih di. Oke, sekarang kita Dengan lihat. garis. Mulai dari 36 menghubungkan ke berat 37 dan terus sampai berat 40 kg. Nah, disinilah dari sini yang membuat dia dinamakan dia apa namanya? Diagram apa ini? Garis. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah titik-titik hitam tersebut dihubungkan dengan garis, berarti diagram garis telah selesai dibuat dan sudah bisa dimanfaatkan. Apa saja manfaat diagram garis? Diagram garis bermanfaat untuk memahami data yang banyak dan berkesinambungan atau berlanjut sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Jadi, diagram garis ini sangat penting untuk menganalisa data dalam mempersiapkan mengambil kebijakan. Selanjutnya, ini adalah contoh diagram garis. Contoh Kelihatan nggak diagram garisnya? Kelihatan. Yang pertama adalah bulan Januari. Berarti ada di mana nih frekuensinya? Banyak bukunya yang terjual berapa? 20. 20. Februari berarti banyak buku yang terjual berapa? 15. 15. Bulan Maret berarti penjualan buku yang terjual berapa? 30. Nah, lebih ini di atas 30 deh. Ya nggak sih? Nah, ini agak di atas 30 nih, antara 32 mungkin. April berapa nih yang terjual? 25. Kemudian Mei, ini berapa nih yang terjual? 20 ya. Kemudian diagram garis yang kedua, jumlah siswa yang diterima di sebuah SMA tahun 1980 sampai 1986. Tahun 80. Ada berapa yang diterima? 150. Tahun 1981. Di atas 150 ya? Iya. Karena di atas sih, cuma kita nggak terlalu tahu. 160. Kemudian 1982. Kira berapa nih? 175 ya, karena dia di tengah-tengah nih. Tahun 1983, berapa siswa diterima?
200. 1984 berapa terima? 225. Oke. Tahun 1986. 200 berapa? 50. Udah 250? Yakin? Yakin udah 200 berapa? 40. 240. Dia belum nih, belum ada di garis 250. 200. Oke, kita lanjut. Ya, 240. Diagram garis. Diagram garis bertualan jumlah siswa yang diterima di SMA. Yang ketiga, diagram garis hasil nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Dan yang keempat, diagram garis pengunjung kebun binatang di kota. Demikianlah pembahasan kita, pelajaran kita kali ini tentang diagram garis. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Nah, ini latihan kamu. Nanti dikerjakan. Hasil panen petani kedelai selama bulan Januari sampai bulan Juni 2020 dalam ton berturut-turut 4, 6, 7, 8. Ini dari bulan apa sampai bulan apa? Dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ada berapa bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni? 6 bulan. 6 bulan. Yang pertama kamu diminta membuat apa ini? Tabel. Tabel. Setelah membuat tabel baru bisa buat diagram Garis. Kemudian setelah kamu membuat 2 data, nomor 2-nya adalah jumlah seluruh panen petani selama 6 bulan. Berarti diapain? Ditambah. Nah, selama 6 bulan ya. Kemudian nomor 3, hasil panen tertinggi terjadi pada bulan, tahu ya? Tahu ya? Iya. Nomor 4, tulisnya hasil panen tertinggi dan terendah. Hasil panen tertinggi berapa ton? 9. Hasil panen terendah? 4. Tahu ya jawabannya ya? Nah, sekarang nomor 5. Bagaimana pendapatmu tentang hasil panen petani kedelai tersebut? Terjadi peningkatan atau penurunan? Ini akan bisa kamu simpulkan kalau diagram garisnya sudah selesai. Kamu bisa lihat garisnya itu menurun atau menaik atau menurun. Sampai sini paham? Paham. Pertanyaan? Ya. Oke, Tidak. sekarang kita ke pilih R yang kedua. Ini benar nih, nggak ada pertanyaan. Sebelum kita ke pilih R yang kedua, Ibu mau langsung lagi. 1 Zahra tadi masih ada. 2 kamu. Mukanya, lihatin dong, kameranya nyalain. Kameranya nyalain. Pramu mana tadi, Pramu? Kamu menghilang ya? Apa nggak ada? Ada, Bu. Sebentar. Oh, ada. Sebentar, Ibu nyalain ini dulu. Letak. Ini kita ada berapa sih? Oke. Sekarang baru kelihatan semua. Kamu, Erik, ada Erik? Kemudian Adip, mana Adip? Masih ada. Bangkit, ada. Zaki, Ardin, Angres, mana Angres? Ada. Oh ya. Aziza, ada. Rabil,
Ada. Bil, yang belum dipanggil siapa? Elsa. Ada, Bu. Terus salah. Kamu udah, Adip udah, Ziza udah, Rabil, Zakti, Angres, Nova. Kemudian Gali. 15 Andi. 16 Dwi Haidar. 17 Iska. Firman. 19 Nabila. 20 Pasya. 21 Fardan. Pasya, ayo. Enggak dikasih tahu Pasya. Ayo masih aja udah datang. Saat. Oke, kita cuma 21 siswa. Berarti yang nggak hadir 10. Oke, sekarang kita ke tugas IPS yang kedua. Mana ya? Ngantuk? Siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak? Kalau ngantuk, nyanyi dulu ayo. Ada yang mau nyanyi? Apa Bu harus kita lagu dulu? Lanjut aja ya. Mau nyanyi dulu apa mau lanjut? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Kirain ada yang mau nyanyi. Kita lihat tugas IPS. Kemerdekaan merupakan awal dari dimulainya pembangunan negara yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara wajib berpartisipasi mengisi kemerdekaan dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Mengisi kemerdekaan bisa dilakukan mulai dari lingkungan terdekat, bisa di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Salah satu cara untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera adalah dengan menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Nah, video yang akan Ibu tampilkan adalah cara menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Siapa yang udah lihat videonya? Ada yang udah lihat videonya belum? Udah, Bu. Udah? Udah. Oke, sekarang kita lihat bareng-bareng. Cuma Angres aja yang udah lihat, yang lain Udah, Bu. belum? Belum. Sesha udah, Bu. Yang lain belum. Mesya, siapa tadi Mesya? Saya sudah, Bu. Oke, sekarang kita lihat videonya ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Silakan. Bu. Kelihatan, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan peduli lingkungan yang ada di subtema 1, pembelajaran 1, tema 6, masyarakat peduli lingkungan. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Pengertian peduli lingkungan, 2. Mengamati gambar, 3. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan yang terakhir kesimpulan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kamu melaksanakan kegiatan peduli lingkungan, artinya kamu telah melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.
Lingkungan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Apa yang maksudnya lingkungan? Mari kita bahas mengenai pengertian peduli lingkungan. Peduli lingkungan akan sikap dan tindakan. Udah siap belum? Nah, Coba ambil buku IPS-nya. oke. Buku tulis IPS-nya ambil. Ya, Bu. Mana kameranya nyalain? Ibu mau lihat buku tulis IPS-nya. Udah, Bu, udah dinyalain. Kalau ada buku PS gak, Cal? Cal. Buku IPS. Ini doang, kalau kita coba. Oh, ini bisa. Ayo cari dulu buku IPS-nya. Mana Firman, buku IPS-nya Ibu mau lihat. Ini dimatiin kameranya. Farda, ini Fardan ya? Oh, Nova. Udah siap buku IPS-nya? Coba nyalain kameranya, Ibu pengen lihat buku IPS-nya. Udah, Bu. Mana udah siap belum? Kameranya masih pada mati nih. Jaringan Ibu kali, Bu. Ini udah pada nyala kameranya. Jaringan Ibu berarti jelek. Udahlah. Ini udah ya? Udah siap semua ya? Oke. Sekarang videonya kelihatan? Oke, coba Ibu mau dengar suaranya. Salah. Baca, peduli lingkungan merupakan dan lingkungan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam. Oke, peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam. Kita lanjut. Selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam. Peduli lingkungan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara. Ayo coba kita amati gambar berikut ini. Kita akan mengamati kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Warga masyarakat di Kampung Damai melaksanakan berbagai macam kegiatan di lingkungan mereka. Ayo coba kita amati gambar-gambar berikut ini. Dari gambar yang telah kita amati, apakah kamu bisa? Oke, kita lihat. Ini gambar yang pertama. Lagi pada ngapain? Kerja bakti. Kerja bakti. Ini yang di gambar gua, yang di sampingnya Menanam menanam pohon. Kemudian gambar yang ketiga lagi ngapain? di tiket. Membeli tiket. Tapi intinya apa? Mereka ngapain? Sebenarnya mereka dengan cara antri, tidak berdesakan. Kemudian yang keempat, sedang ronda atau sikamling. Oke. Itu kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat tersebut? Mari kita bahas bersama-sama.
Gambar yang pertama, warga masyarakat kampung damai sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian pada gambar yang kedua menunjukkan bahwa warga masyarakat kampung damai sedang menanam pohon bersama. Gambar nomor 3 menunjukkan antrean warga masyarakat ketika sedang membayar pajak. Mereka berjajar bergantian, tidak berebut ketika membayar. Nah, kemudian gambar yang terakhir ini menunjukkan ketika warga masyarakat kampung damai sedang melaksanakan sisteming. Sisteming adalah sistem keamanan keliling. Nah, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Kenapa warga masyarakat harus bergotong royong, harus menanam pohon, harus antre, dan harus melaksanakan sistem keamanan? Alasannya yaitu karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menangkap sikap kita terhadap lingkungan. Selain 4 kegiatan yang ada pada gambar tadi, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kewajiban kita sebagai Coba. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau jawab? Apa sih kewajiban kamu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Membayar pajak. Ayo, Zahra. Ya, Ibu satu-satu ya. Coba, Zahra, apa kewajiban Zahra sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Membayar pajak. Bayar pajak. Oke, stop. Satu aja, jangan dibabat semua. Ntar temennya bingung mau jawab apa. Pramu, apa kewajiban Pramu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Mengikuti peraturan di negara. Mengikuti peraturan, oke. Erik, apa saja kewajiban Erik sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Tidak boleh membuat keacuhan. Tidak boleh membuat keacuhan. Intinya jangan berantem ya. Ya. Cara membayar pajak. Tadi Pramu, apa jawabannya Pramu? Menaati peraturan ya. Adib, apa Adib? Kewajiban Adib sebagai warga negara. Ayo, jawab. Apa? Ya, pikirin dulu. Ibu ke Bangkit, nanti Adit ibu tanya lagi. Bangkit, apa kewajiban Bangkit sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. Zaki, apa kewajiban Zaki sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Ana Zaki ya. Menolong jawabannya. Orang yang sedang membutuhkan. Menolong warga yang sedang membutuhkan. Wih, hebat. Oh iya, menolong orang yang sedang membutuhkan. Oke. Ardin, apa kewajiban Ardin sebagai warga negara? Ayo, Bu. Nanti semua kebagian. Ibu tanya semua kok. Ardin, gimana Ardin? Ya. Ardin belum? Lewat dulu.
Saya. Angres? Toleransi agama. Toleransi Beragama. antar umat beragama. Oke, pintar. Aziza? Menghormati orang tua dan menghormati orang tua. Menghormati orang tua dan kalau menghormati orang tua ya ada dannya. Apa dannya? Dan menghormati orang yang lebih tua. Sama tuh, menghormati orang tua. Jawabannya sama sama Bangkit. Coba cari yang lain. Kewajiban kita kan banyak sebagai warga negara. Rabil? Ya, Ziza? Belajar. Oh iya, nah ini nih yang Ibu tungguin. Karena kamu adalah seorang pelajar, maka kewajibannya yang pertama belajar. Oke, Rabil. Apa kewajiban Rabil sebagai warga negara? Selain tentunya belajar. Saling menghargai. Oke, supaya nggak berantem kayak kata Erik ya. Jangan sampai bikin ricuh. Kaisa, apa itu kewajiban Kaisa sebagai warga negara? Menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum, benar. Kalau Bapak itu suara apa sih? Yang lagi mainan ya? Siapa ya? Iya, berisik banget. Menjaga fasilitas umum. Jadi kalau Bapak Gubernur kita atau Bapak Presiden kita sudah memfasilitasi kita dengan berbagai fasilitas umum, maka kita jangan merusaknya. Itu siapa yang mainan sih? Salas, saya Salas. Apa kewajiban Salas sebagai warga negara? Menjaga nama baik negara. Menjaga nama baik negara, hebat. Apa contohnya supaya nama baik negara bisa tidak tercemar? Salasnya harus ngapain? Tidak menjelek-jelekan negara lain. Tidak menjelek-jelekan negara lain. Oh, tidak menjelek-jelekan negara lain. Kamu mau ngomongin negara lain sama siapa? Ya udah, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kasih contoh, bagaimana cara menjaga nama baik negara? Contohnya, kamu belajar, kemudian bisa dapat prestasi, dapat beasiswa. Syukur-syukur kamu bisa ikut tukeran pelajar ke luar negeri, ke Jepang, ke Inggris, kemana lagi, Korea, apalagi. Nah, itu contohnya adalah cara menjaga nama baik negara. Kemudian Noval, apa kewajiban Noval sebagai warga negara? Mana Noval? Ada Noval? negara. Ya? Gimana Noval? Ulangi, nggak kedengeran? Mana Noval? Noval nanti belum kedengeran suaranya ya. Gali? Mencintai negara, Bu. Mencintai negara. Bagaimana cara kamu mencintai negara? Apakah kamu bilang I love you Indonesia? Bagaimana cara wujud nyata untuk membuktikan bahwa kamu mencintai negara? Ada yang bisa jawab? Memakai produk dalam negeri. Pintar, memakai produk dalam negeri. Apa sih memakai produk dalam negeri? Karena produk dalam negeri dibuat oleh anak kita, oleh orang Indonesia. Dengan kita membeli produk Indonesia, produk dalam negeri, maka secara langsung ataupun secara tidak kita sudah membantu perekonomian negara. Kita membantu saudara kita
anak bangsa kita itu usahanya semakin meningkat. Kemudian kalau usaha dia meningkat, maka itu akan memberikan efek kepada negara. Dia akan mencari pekerja yang lebih banyak. Jadi nanti pekerjaan dia anak buah itu makin banyak. Paham nggak apa yang Ibu katakan? Paham. Oke. Gali, apa kewajiban Gali sebagai warga negara? Ada Gali? Ada Gali? Ada, Bu. Apa kewajiban Gali sebagai warga negara? Yang punya burung itu di mute biar suara burungnya nggak kedengeran. Speakernya di mute, nanti kalau ditanya baru speakernya dinyalain. Gali, apa kewajiban Gali sebagai warga negara? Ya? Nggak kedengeran. Mana Gali? Nah, lewat dulu deh. Lewat dulu. Andi, apa kewajiban Andi sebagai warga negara, Andi? Menjaga tata tertib. Ulangi. Menjaga tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, melaksanakan tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Tata tertib yang di lingkungan masyarakat misalnya apa? Ada yang tahu nggak? Tata tertib yang biasa ada di masyarakat apa? Coba. Gotong royong. Ada lagi nggak? Diskamling. Diskamling. Ada lagi nggak? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke deh, cukup. Dwi Haidar. Apa kewajiban Dwi Haidar sebagai warga negara? Ada Dwi Haidar? Kewajiban Dwi Haidar sebagai warga negara? Dwi Haidar ada? Kayaknya tadi ada. Siska? Enggak ada. Siska, apa kewajiban Siska sebagai warga negara? Jaga kerukunan lingkungan, Bu. Menjaga kerukunan, biar nggak berantem kayak kata Erik. Saling menghargai kayak kata Rabil. Kemudian Firman. Apa kewajiban Firman sebagai warga negara? Menjaga kebersihan sudah pasti. Kalau buang sampah jangan jangan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan pangkal apa? Kesehatan. Pangkal kaya. Kalau yang pangkal kaya apa? Uang. Kalau yang pangkal kaya apa? Hemat. Nabila, apa kewajiban Nabila sebagai warga negara? Ya? Kewajiban Nabila sebagai warga negara? Beribadah, Bu. Nggak kedengeran, ulangi? Beribadah. Oh, beribadah. Iya, bener nih. Beribadah. Yang lain pada ingat ibadah nggak ya? Ingat. Alhamdulillah ingat, Bu. Alhamdulillah. Orang Islam semua? Ingat, Bu. Orang Islam semua. Sholatnya berapa kali dalam sehari? 5. Sholat berapa kali dalam sehari? 5. Siapa yang mau masuk SMP negeri? Saya, Bu. Saya, Bu. Semua mau masuk SMP negeri? Iya, Bu. Sholatnya tambahin boleh nggak jadi 6? Sholatnya tambahin boleh nggak jadi 6 atau jadi 7? Coba yang kurang kira-kira apa 2 lagi? Jangan mau apa jadi 8 aja. Sholat apa? 10. Sholat apa? Sholat. Sholat?
Sholat duha. Satu lagi tahajud atau terus dilanjut sholat hajat. Karena nanti kalau misalnya tahun kemarin kan nggak ada UN, maka seleksi PPDB SMP itu dilakukan melalui umur. Sekarang kamu hitung-hitungan umur. Kamu umurnya udah 13 tahun belum bulan Juni nanti? Belum. Udah, Bu. Yang udah berdoa semoga aman. Yang belum, makin banyak doanya supaya diberikan keajaiban. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah misalnya nih, nanti kamu nggak lulus seleksi umur. Nah, seleksi yang kedua adalah seleksi prestasi. Dari mana prestasi? Dari penjumlahan nilai rapot kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Itu dijumlah, kemudian dirata-rata dengan nilai akreditasi sekolah. Itu semua nanti komputer tuh yang hitung. Baru nanti kalau kamu nggak lulus seleksi umur, kamu ikut seleksi kedua, seleksi prestasi dari nilai rapot tadi. Nah, jadi yang bisa kamu lakukan dari sekarang adalah memohon keajaiban, kemudahan supaya sama Allah dilancarkan semua prosesnya. Nah, ya, tambahin sholatnya ya. Ya. Jadi 7 waktu ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Tadi sampai Nabila, kemudian Pasya. Apa kewajiban Pasya sebagai warga negara? Ya, Pasya. Berlaku, Bu. Menaati undang-undang yang berlaku. Menaati undang-undang yang berlaku, menaati peraturan, sama seperti jawaban siapa nih tadi yang menaati peraturan? Menaati UUD, oke. Fardan, bagaimana dengan Fardan? Apa kewajiban Fardan sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga lingkungan agar bersih. Oke, menjaga kebersihan, betul. Manfaat, apa kewajiban manfaat sebagai warga negara? Bagaimana manfaat? Nggak ada, keluar dia ya? Habis jangan-jangan pulsanya. Adip, bagaimana dengan Adip? Sudah ketemu jawabannya, Adip? Sesama teman. Menjaga kerukunan sesama teman. Oke, menjaga kerukunan biar nggak berantem. Siapa di sini yang suka berantem? Firda. Ada yang suka berantem online? Karena nggak ketemu, akhirnya berantemnya online. Ardin, apa kewajiban Ardin sebagai warga negara Ardin? Hukum. Nggak kedengeran suaranya Ardin? Kayaknya suaranya Ardin putus-putus deh. Ya. Sinyalnya jelek, Din. Kalau Gali apa Gali? Nanti Ardin chat Bu Guru aja jawaban Ardin apa. Syukur-syukur kalau kedengeran suaranya. Kalau di ini bilang sekarang. Kalau Gali gimana Gali? Kewajiban Gali sebagai warga negara? Gali ada? Apa Gali kayak Ardin? Sinyalnya jelek juga. Ardin sama Gali chat Bu Guru ya. Jawaban Ardin sama Gali apa ya? Bu. Oke, kita lanjut videonya. Warga negara dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Akan tetapi, ayo kita coba sebutkan beberapa di antaranya. Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu belajar, menghormati orang tua, menjaga kerukunan dengan teman, menjaga kebersihan, beribadah, mematuhi aturan di masyarakat, melakukan gotong royong,
menjaga ketenangan di lingkungan masyarakat, menghormati dan membantu tetangga yang membutuhkan, dan melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian, bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Dengan melaksanakan kewajibanmu terhadap lingkungan, artinya kamu sudah menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan. Berikut beberapa contohnya. Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, menyirami tanaman yang ada di sekitar rumah, menolong tetangga yang sedang terkena musibah, penghijauan pada hutan-hutan yang telah gundul, dan menjaga ketenangan dengan tidak membuat gaduh. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Jika kamu saat ini sekolah dari rumah secara daring, apa kewajiban yang harus kamu lakukan? Tentu saja, kalian tetap harus mengisi daftar hadir dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sudah cukup jelas ya materi kita hari ini? Cukup sekian. Oke. Kita lihat soalnya. Hari ini soalnya apa yang akan dikerjakan. Ngantuk? Ngantuk? Ngantuk ya? Salas mau nyanyi dulu, Salas? Salas mau nyanyi enggak? Oke. Pertanyaannya adalah, satu, jelaskan pengertian peduli lingkungan. Tadi ada di video ya? Ada. Dua, jelaskan cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Tadi juga ada di video ya? Ya, Bu. Ya. Apakah sikap peduli terhadap lingkungan dapat membantu upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera? Bagaimana pendapatmu? Apakah sikap peduli terhadap lingkungan itu dapat membantu mengembangkan kebangsaan? Iya atau tidak? Ya. Ya. Jawabannya iya. Tapi alasannya apa? Alasannya dengan kamu bersikap peduli, maka bla bla bla. Tambahkan dengan apa yang ada di pikiran kamu ya. Paham ya? Nah, sekarang nggak ada lagi jawaban Google ya? Iya. Oke. Kita akhiri sampai sini. Oh ya, sebelum diakhiri ada pertanyaan apa enggak? Enggak. Paham? Ada pertanyaan enggak? Oke. Ada? Enggak ada. Ada, Bu. Ada. Rabil mau nanya? Tidak, Bu. Atau Erik? Enggak ada. Oke. Sebelum kita akhiri, biasanya kalau di sekolah kan pasti ada ketua kelas yang yang membaca doa sebelum pulang. Sekarang Ibu mau minta siapa ya? Ada nggak yang mau mengajukan diri, Bu? Saya mau pimpin doa untuk mengakhiri Google Meeting kita hari ini. Ada yang mau mengajukan diri sebelum Ibu tunjuk? Kalau nggak ada yang mau mengajukan diri? Nggak ada? Apaan, Bu? Untuk mengakhiri, kalau di sekolah, biasanya kan kalau mau pulang, suka, ayo, siapa maju ke depan, pimpin teman-teman doa. Bangkit, Bu. Firman nunjuk bangkit. Firman aja deh, Firman aja. Betul, Bu. Firman aja, Bu. Firman aja ya. Firman aja. Lagian nunjuk teman. Angkat tangan, bangkit.
Oke, hari ini Firman. Nanti kan kita akan ada Zoom meeting berikutnya. Ibu akan tunjuk bergantian. Oke, Firman. Silakan. Pimpin teman-temannya buat berdoa. Kalau di sekolah biasanya gimana kalau di sekolah? Ingat nggak? Lupa lagi. Udah lama nggak masuk sekolah kan, Bu? Sama ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Biasanya baca wal asri atau baca apa? Wal asri. Ya udah, ayo. Ayo Firman, silakan. Mari kawan-kawan. Apa tadi? Kita berdoa. Mari kita berdoa kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr amanu wa amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran hari ini dapat kamu terima dengan baik, bermanfaat untuk kamu dan kedepannya. Amin ya robbal alamin. Oke, boleh tinggalkan Google Meeting. Silakan kerjakan tugasnya.